dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Apa yang sudah dilakukan dengan Mas Anas? Anas memiliki, sebut saja, kartu rahasianya SBY terkait kemenangan Pilpres SBY pada 2004. Kartu as inilah kemungkinan yang akan dijadikan Anas Urbaningrum sebagai senjata terakhir dalam menghadapi Demokrat sekarang. Geger, Anas Urbaningrum dikabarkan memiliki bukti penting terkait kejahatan korupsi yang pernah dilakukan SBY saat menjabat sebagai presiden. Anas siap membongkar borok dalam korupsi Hambalang. Benarkah SBY hingga AHY bakal terseret? Komitmen KPK tentunya di dalam menuntaskan setiap kasus, ya, baik dalam proses verifikasi telahan, kemudian permintaan keterangan terhadap beberapa pihak, dan kemudian ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Ya, Pak SBY minta maaf kepada Mas Anas atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato Jeddah sampai ketika rapat Majelis Tinggi mengambil alih jabatan Ketua Umum, sampai kemudian ingkar janji waktu KLB, saya saksinya. Jadi hari ini kita sama-sama sudah di jalan, tidak ada orang di dalam kekuasaan. Jadi kami sebagai aktivis sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar adalah benar. Kalau Mas Andi Arief menyuruh Mas Anas meminta maaf kepada Pak SBY, saya kira beliau perlu belajar, tanya Pak SBY apa yang sudah dilakukan dengan Mas Anas. Banyak yang menduga masuknya Anas Urbaningrum ke penjara semata-mata bukan karena kasus korupsi saja, tapi juga karena gerakan politik di dalam tubuh Partai Demokrat. Banyak pengamat yang menilai pada waktu itu bahwa SBY sebenarnya takut sekali sama Anas. Pengamat politik di masa itu, Cipta Lesmana, pernah bicara, ada perang dingin antara SBY dan Anas Urbaningrum. Cipta juga menduga Anas itu memegang sebuah rahasia penting yang ditakuti oleh SBY. Sebuah kartu as yang kalau ini dibuka oleh Anas, maka SBY dan Partai Demokrat akan runtuh pada waktu itu. Apa kartu as dari Anas Urbaningrum? Banyak yang menduga kartu as itu bisa jadi adalah kecurangan Partai Demokrat di tahun 2004 waktu Demokrat pertama kali memenangkan pemilu dan SBY jadi presiden. Sebagai catatan ya, waktu Demokrat menang pemilu di tahun 2004 lalu dan SBY akhirnya jadi presiden, Anas Urbaningrum pada waktu itu masih jadi komisioner di KPU. Dan ketika Demokrat menang, Anas Urbaningrum mundur dari KPU dan bergabung di Partai Demokrat. Udah mulai kerasa bau amisnya kan? Anas memiliki, sebut saja, kartu rahasianya SBY terkait kemenangan Pilpres SBY pada 2004. Dan banyak bukti yang menyebutkan pemilu 2004 yang dimenangkan oleh SBY itu tidak terlepas dari dugaan penggunaan KPU sebagai alat pemenangan SBY. Pada tahun 2005, hanya hitungan bulan setelah Pilpres, masih segar di ingatan kita ketika Anas meninggalkan KPU yang tengah mendapat sorotan publik karena indikasi kecurangan dan korupsi yang kuat. Dan itu jelas menimbulkan tanda tanya. Tak terkecuali munculnya berbagai kecurigaan bahwa masuknya Anas ke Partai Demokrat SBY pada tahun 2005 itu adalah upaya untuk mencari selamat setelah satu persatu anggota KPU diperiksa oleh KPK. Kartu as inilah kemungkinan yang akan dijadikan Anas Urbaningrum sebagai senjata terakhir dalam menghadapi Demokrat sekarang.
Keluarnya Anas dari penjara itu benar-benar mengancam posisi Demokrat. Bagaimana coba seandainya Anas Urbaningrum punya bukti kalau Demokrat dan SBY menang dengan curang di pemilu 2004 lalu, bisa hancur Demokrat sekarang ini juga. 8 tahun lamanya, Anas Urbaningrum mendekam di penjara. Kini ia bersikeras, siap untuk menuntaskan kasus korupsi Hambalang yang membuat dirinya menjadi tersangka setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan bahwa dirinya akan membongkar kenyataan di balik kasus Hambalang. Tak tanggung-tanggung, sederet nama yang pada saat itu terlibat dalam kasus korupsi megaproyek Hambalang, seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, hingga anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Dilansir dari media sosial Twitter, seorang netizen menyoroti langkah Anas Urbaningrum yang tampak siap untuk mengusut tuntas kasus Hambalang. Menurut netizen tersebut, Anas tampaknya akan membongkar keterlibatan SBY hingga AHY dalam kasus yang membuatnya di penjara tersebut. Dirinya menulis, Anas Urbaningrum hari ini bebas, Cikeas sedang siaga 1. Korupsi Hambalang ternyata belum tuntas, karena Anas berjanji akan mengungkap tuntas. Akankah putra Cikeas akan jadi taruhannya? Karena sejak dulu, namanya selalu disebut oleh Anas dan Nazarudin. Siap-siap, Pepo turun gunung lagi, tulisnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika memastikan jika Anas Urbaningrum siap membuka tabir kriminalisasi dan operasi kekuasaan yang membuatnya masuk bui. Pasek menyebut, Anas bakal buka-bukaan soal dugaan kriminalisasi yang membuat mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dibui. Pasek menyebut, buka-bukaan lebih mudah karena sosok seseorang yang tak lagi berkuasa. Siapa sosok tak lagi berkuasa yang bakal dibongkar Anas Urbaningrum? Namun, Pasek membantah bahwa partai PKN akan digunakan sebagai kendaraan untuk balas dendam Anas. Ia lebih menyukai menggunakan kata berjuang untuk mengembalikan keadilan yang terampas oleh proses hukum yang tidak wajar daripada kata balas dendam. Anas Urbaningrum adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Hambalang. Akibat kasus korupsi tersebut, Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari Ketua Partai Demokrat dan kemudian digantikan oleh SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.